Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Grace Charity. Saya mahasiswa PG AUD dari Universitas Mulia Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi, mempresentasikan tentang School Branding, tentang manajemen pendidikan marketing sekolah. Fungsi dari marketing pendidikan yaitu membentuk citra positif terhadap lembaga dan menarik minat calon siswa. Nah, ini ada dua hal yang perlu kita tahu semua. Yang pertama, kita harus membesarkan jala, gitu ya. Semakin kecil jala yang kita tebarkan, maka semakin sedikit ikan yang kita dapat. Nah, maka dari itu, jala yang kita tebarkan atau promosi penawaran yang kita tebarkan itu adalah harus secara luas, mencakup luas. Jadi kita harus membesarkan jala yang kita punya, atau kita harus membesarkan cara pemasaran kita. Yang kedua, konsisten terus-menerus. Jika kita, ke lembaga kita belum memumpuni untuk punya jala yang besar, jala yang kita punya sekarang sebesar apapun atau sekecil apapun, itu tetap harus ditebarkan non-stop. Karena jala yang lama pun, walaupun jala kecil pun, itu tetap bisa menangkap ikan. Jala itu tetap bisa digunakan bila konsisten digunakan. Jadi dua hal ini harus yang diperhatikan. Yang pertama, membesarkan jala kita untuk mencakup supaya menaungi banyak area, dan yang kedua kita harus konsisten dengan cara yang kita punya atau strategi yang kita punya. 4 hal yang dapat diperhatikan. Yang pertama yaitu target. Target itu apa sih? Kemana dan kepada siapa target kita? Target kita harus signifikan. Branding atau branding yang tidak jelas, tujuannya tidak jelas, hasilnya juga akan minimal. Jadi kita harus menentukan target kita, kepada siapa kita menargetkan mereka untuk mereka itu masuk ke lembaga kita. Yang kedua, kategori. Kategori ini berbicara tentang keunggulan apa yang menjadi kekuatan lembaga kita. Ketika kita bersaing dengan lembaga lain, keunggulan apa, kekuatan apa sih dari lembaga kita yang memiliki perbedaan dari lembaga lain sehingga calon murid itu akan memilih lembaga kita karena kekuatan yang kita miliki. Yang ketiga, benefit. Sampaikan pesan atau mungkin seperti janji gitu ya. Apa yang anak bisa dapatkan bila bersekolah di lembaga kita atau di sekolah kita. Yang keempat, trust. Trust itu apa? Berbicara tentang bagaimana lembaga kita atau sekolah kita mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Bagaimana mereka itu bisa mempercayai sekolah kita, bagaimana mereka itu bisa mempercayai bahwa anak mereka akan diserahkan ke sekolah kita. Kita harus mencari cara, dan ini yang harus kita terus pertahankan ya, trust, kepercayaan, dan kita tidak boleh menurunkan kepercayaan itu. Kepercayaan adalah hal yang sangat penting dalam orang tua memilih sekolah buat anaknya. Nah, 6 usaha marketing sekolah yang saya tulis di sini adalah yang pertama, memperbanyak calon murid baru. Kita harus memiliki target yang banyak dulu, yang spesifik tadi. Yang kedua, setelah mendapatkan calon murid yang baru, kita harus mengubah calon murid ini menjadi murid baru, yaitu menjadi murid kita. Yang ketiga, memperbesar pendaftaran. Memperbesar pendaftaran ini seperti apa? Kita membuka skala yang lebih besar. Terus yang keempat, mempersering pendaftaran, yaitu kita memiliki gelombang-gelombang untuk pendaftaran anak-anak. Yang kelima, memperbanyak orang yang memberi referensi. Dengan orang memberi referensi, kita juga bisa mendapat banyak jaringan atau link supaya kita juga bisa diperkenalkan oleh teman-teman orang-orang terdekat kita. Yang keenam, meningkatkan nilai kemanfaatan sejak awal. Apa sih meningkatkan nilai kemanfaatan sejak awal ini? Meningkatkan nilai ini artinya lembaga kita dari awal sudah harus berfungsi buat masyarakat. Contoh, lembaga kita mungkin sering berkontribusi dalam kegiatan masyarakat, sering berkontribusi dalam kegiatan hal-hal lain, kegiatan sosial organisasi yang lain, sehingga lembaga kita, dengan adanya lembaga kita, masyarakat, bagi banyak orang, kita tuh memiliki manfaat yang berdampak buat kehidupan mereka, sehingga ketika orang mengetahui lembaga kita, mendengar sekolah kita, kita akan punya branding yang, oh sekolah ini memang bagus, sekolah ini memang bertanggung jawab, dan sekolah ini memang aktif untuk memberi nilai-nilai kemanfaatan. Nah, contoh tadi ya, referensi dan
Contoh referensi dan dari wali murid gitu ya, atau kita sebut mouth to mouth ya. Misalkan kayak ada orang yang ngomong, oh ya anak saya sekolah di TKA, dan semakin memiliki akhlak yang baik loh gitu kan. Oh iya iya saya juga dengar. Nah ini adalah cara juga yang cukup efektif dan cukup dipercayai dengan cara mouth to mouth ini. Jadi kita juga harus memperbanyak relasi, memiliki hubungan yang baik juga. Nah, saya akan berbagi 12 jurus promosi sekolah. Yang pertama direct mail, yaitu bisa lewat SMS, WA, Facebook, YouTube, IG, Telegram, email, dan lain-lain ya. Dengan ini kita bisa menuliskan, dibuka pendaftaran, kita membuat iklan lewat message atau text. Yang kedua, publisitas atau press release, yaitu media massa, koran, majalah, gitu ya. Dengan kita bisa menaruh iklan kita, iklan sekolah, lembaga kita itu ditaruh lewat koran, ya, media massa. Yang ketiga yaitu advertising, yaitu bisa berupa iklan, flyer, spanduk, brosur, baliho, radio, atau lewat TV juga, ya. Dengan iklan yang lewat TV, orang yaitu semakin luas orang bisa mengetahui sekolah kita, yaitu artinya bisa semakin banyak orang yang menjadi calon murid baru. Yang keempat yaitu telemarketing atau telepon. Misalkan orang yang menawarkan, yaitu sekolah kami melayani dari playgroup, TK, SD Pak, gitu ya. Nanti orangnya mungkin ternyata itu bisa sesuai kebutuhan mereka. Oh ya, anak saya membutuhkan yang seperti ini, gitu ya. Dengan telepon itu juga akan lebih memudahkan mendapatkan keinginan, bisa dengan mudah mendapatkan kecocokan apa yang dibutuhkan oleh calon siswa. Yang kelima, direct sales, yaitu visiting atau kunjungan. Dengan kita berkunjung, kita juga bisa melihat gitu ya, melihat dan menemukan apa yang menjadi kebutuhan anak ini, apa yang orang tua dari anak ini yang orang tua itu cari, sekolah seperti apa, model pembelajaran seperti apa, gitu ya. Jadi visiting atau kunjungan ini bisa dapat dilakukan juga dalam mempasarkan sekolah atau lembaga. Yang keenam, referral, yaitu atau orang-orang terdekat kita, wali murid memberi referensi atau mengajak orang lain. Sama seperti tadi yang mouth to mouth, dengan seperti ini, dengan cara yang keenam ini, akan lebih banyak lagi orang yang lebih percaya, karena dengan jika kita mendengarkan testimoni atau kesaksian gitu ya, cerita dari orang lain gitu ya, khususnya orang yang kita kenal, pasti kita akan lebih mudah percaya, khususnya apalagi berbicara tentang sekolah untuk buah hati gitu ya, untuk anak yang sangat penting buat orang tuanya. Jadi metode mouth to mouth ini sangatlah membantu, khususnya untuk anak TK, SD, SMP, dan SMA juga. Yang ketujuh, endorsement. Menjual ketokohan atau tokoh pendidikan atau tokoh masyarakat. Kita bukan hanya menggunakan ketenaran saja, tapi kita bisa menggunakan misalkan jika memungkinkan seperti tokoh pendidikan yang ada gitu ya, atau tokoh masyarakat, disesuaikan dengan sekolah atau disesuaikan dengan lingkungan masing-masing di perkota masing-masing. Kira-kira siapa yang cocok untuk menjadi public figure untuk mempromosikan sekolah ini, orang yang memiliki karisma atau memiliki power gitu ya, power charm untuk menawarkan, untuk merepresentasikan sekolah ini, siapa yang cocok dan siapa yang omongannya itu ya juga bisa berdampak buat banyak orang. Yang kedelapan, direct agent, yaitu membuka agen penerimaan murid baru di beberapa tempat yang strategis. Maksudnya apa? Seperti membuka booth penerimaan murid baru. Misalkan lagi ada festival apa, misalkan ada acara apa di tempat-tempat yang strategis, sekolah atau lembaga dapat membuka booth gitu ya, membuka penerimaan siswa baru, sehingga booth kita akan dikunjungi lebih banyak orang lagi, orang yang lebih random, misalkan seperti di mall atau seperti di acara-acara besar suatu kota itu. Dengan begini orang akan, oh iya ya, ternyata ada sekolah ini, ternyata ada lembaga ini, wah ternyata lembaga ini cocok untuk anak saya, ya, untuk keponakan saya membutuhkan, ternyata lagi mencari TK atau SD. 9. Host beneficiary, yaitu memberi benefit bagi orang yang memberi
yang membawa calon murid baru, yaitu benefit atau keuntungan mungkin tidak berupa uang atau barang, tapi mungkin bagi orang tua ini bisa dilakukan, tidak menjadi keharusan, tapi ini bisa tergantung lagi pada kebijakan masing-masing sekolah, tapi ini juga bisa digunakan salah satunya jika dapat persetujuan dari lembaga yang ada. Misalkan ada orang tua murid yang berhasil membawa temannya untuk membawa ke sekolah itu, kita mungkin bisa membenefit, mungkin seperti memberi diskon pada SPP anak dalam sebulan sekali atau seperti apa gitu, bisa memberi benefit sehingga akan banyak orang yang juga mau membawa calon murid baru. Tapi jangan jadikan ini seperti program saja. Tapi ini bisa dilakukan. Yang 10, joint promotion atau kerjasama dengan lembaga lain. Misalkan dalam acara apa, TK kita menggandeng TK lain, playgroup kita menggandeng playgroup lain, atau TK kita menggandeng sekolah, gitu ya. Kita harus juga bekerja sama dengan lembaga lain supaya kita ini semakin dikenal, semakin mempunyai histori aktif, sekolah yang aktif, dan sekolah yang memberi manfaat yang banyak. Dengan kerjasama dengan lembaga lain, sekolah kita juga akan semakin dikenal di kalangan sekolah, sehingga bisa menjadi option-option untuk pemilihan sekolah. Yang ke-11, launching sekolah atau open house. Dengan adanya open house ini juga menarik perhatian orang tua murid ya, karena ketika mungkin orang tua murid belum yakin untuk menaruh anaknya bersekolah di sini, bisa, ketika mendatang open house, ternyata fasilitasnya seperti ini, ternyata kelebihannya ini, ternyata keunggulannya ini. Mungkin jika dengar dari orang saja mungkin hanya sekilas, tapi ketika datang langsung, wah ternyata gurunya ramah, wah ternyata kualitas gurunya baik, wah ternyata lingkungannya bersih, bagus gitu ya. Nah, yang ke-12 yaitu seminar atau training gratis, seperti seminar parenting atau apa gitu, atau seminar lainnya. Ini juga akan menarik perhatian orang tua untuk menaruh anaknya di sekolah kita. Ya, dengan memberi seminar atau training gratis juga ini akan memberi banyak manfaat juga, karena ketika orang tua datang kepada seminar, mereka akan merasakan benefitnya sendiri. Jadi mereka juga bisa lebih percaya untuk menaruh anaknya di dalam sekolah atau lembaga kita. Terima kasih, itu penjelasan saya tentang school branding ya, atau manajemen pemasaran pendidikan ini. Jadi sangat penting bagi kita semua, khususnya memiliki lembaga, untuk yang pertama bekerja sama, yang kedua kita harus yang tidak kalah penting juga untuk membesarkan jala kita. Kita tidak boleh stop sama metode yang ada, kita harus kreatif juga. Seperti tadi yang di dalam 12 usaha kita menawarkan itu, ada secara SMS atau koran, media massa, ada juga yang secara internet, yaitu ya seperti masuk di TV, di YouTube, seperti itu. Jadi kita juga tidak boleh stuck atau tetap terpaku pada suatu cara strategi pemasaran, tapi kita juga harus memperbesar jala kita, mengikuti zaman, mengikuti era yang ada. Terus yang kedua tadi, jika jala kita hanya segitu saja, kita tetap harus konsisten. Karena banyak orang yang tidak konsisten, hanya ya sudah setiap tahun saya akan menerima murid dari ini, saya pasti adalah, tapi tidak boleh stop di situ. Tapi edukasi pendidikan harus terus maju, yaitu dengan cara selalu mengupgrade kualitas guru, selalu mengupdate juga buildingnya, fasilitas dari sekolah itu, dan yang ketiga juga mengupgrade untuk sosial media, karena zaman sekarang ini zaman era sosial media. Brosur juga sangat penting, tapi sekarang ini media massa itu bisa gratis dan itu bisa disebarluaskan sampai banyak kota lainnya. Seperti itu ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.